Hai, kali ini saya akan menceritakan kembali cerita-cerita dari buku Mas Herwi yang berjudul Nyai Berkebaya Hitam dan Kakek Penjaga Api. Kisah ini masih berkaitan dengan cerita sebelumnya yang berjudul seorang nenek menumbalkan jiwa cucunya. Karena kejadiannya persis hanya berselang satu hembusan nafas. Ya, maksudnya hanya sekitar sebentar lah. Ya, dalam kisah tersebut, tugas saya mendampingi arwah nenek Tionghoa untuk memohon menjadi murid Dewi Kuan Im baru saja selesai. Saya menghela dan menghembus nafas panjang kelegaan. Tapi belum sempat saya membuka mata, tiba-tiba terdengar suara lembut wanita dewasa dari arah samping belakang kiri. "Tolong antarkan jiwa saya juga dong, Mas." Seketika saya menahan nafas. Meskipun terkejut, saya berusaha tetap tenang. Dari lirikan sudut mata saya, nampak arwah sosok seorang ibu-ibu usia sekitar 50 tahunan. Postur tubuhnya agak gemuk. Kalau dilihat dari kebaya bernuansa warna hitam-hitam yang dikenakannya, pastilah ibu itu dari suku Jawa atau Sunda. Sekilas nampak menyeramkan, tapi untunglah wajahnya ramah dan aura yang dipancarkan juga menyenangkan. Setelah sejenak bisa menguasai diri dari keterkejutan akibat munculnya arwah wanita berkebaya hitam yang tiba-tiba itu, saya menanggapi permintaannya. "Apa yang bisa saya bantu, Nyai?" Sapa saya dengan ramah. Entah kenapa sapaan Nyai itu keluar begitu saja dari mulut saya. "Saya juga ingin jiwa saya diantarkan menghadap kembali kepada Tuhan, Mas." "Mas mau kan bantu saya?" Jawabannya dengan suara renyah. "Saya sih bersedia saja, Nyai. Tapi apa yang bisa saya lakukan?" "Berdoalah untuk jiwa saya," jawabnya singkat. "Doanya bagaimana? Isinya apa aja, Nyai?" Tanya saya penasaran, karena saya tidak mau membuat kesalahan. Nyai itu tertawa kecil. Malah bercerita bahwa dirinya sudah hampir 200 tahun terjebak di alam aneh antara alam manusia dan alam arwah. Awalnya dia merasa bingung karena semuanya terasa mengambang. Setelah mengerti kalau dirinya sebenarnya sudah mati, ia lalu berusaha mencari jalan untuk melanjutkan perjalanan jiwanya. Tapi sayangnya dia juga tidak menemukan jalan itu. Dia selalu berusaha berdoa, tetapi merasa tidak tersambung dengan Tuhan. Dia juga sangat mengharapkan doa dari keluarga dan teman-temannya. Tapi entah apa sebabnya hal itu tidak pernah dia dapatkan. Mendengar permohonannya akan doa, saya langsung berucap, "Wah, Nyai, kalau soal doa, saya juga gak pandai berdoa loh." "Iya, kalau masalah hafalan doanya saya memang lebih pandai daripada kamu," balasnya sang Nyai. Langsung dilanjutkan dengan melantunkan doa-doa dalam bahasa Arab, alunan nada yang tembangnya daerah Sunda atau Jawa. Sebagian doa yang dia lantunkan dengan merdu itu sering saya dengar dari corong pengeras suara musola sebelah rumah saya. "Wah, bagus banget, Nyai. Kenapa Nyai tidak berdoa sendiri saja? Saya gak bisa berdoa sebagus Nyai loh," seru saya, senang sekaligus heran. Lalu dia menjawab dengan lirih, "Nah, itu masalahnya, Mas. Saya cuma mampu mengucapkan doanya, tapi saya tidak bisa lagi berdoa." "Maksudnya apa, Nyai? Saya gak ngerti." "Hanya mampu mengucapkan doa, tapi tidak bisa berdoa." Lalu dia menjawab lagi, "Ya, saya juga tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Tapi itulah yang Nyai rasakan. Ketika kamu masih sebagai manusia hidup, saat berdoa pasti ada perasaan khas yang menyenangkan dan mendamaikan di hati. Perasaan yang menjadi pertanda bahwa kamu terhubung dengan Tuhan. Sayangnya perasaan itu sudah tidak lagi saya dapatkan ketika sebagai arwah. Tanpa perasaan itu saya merasa bahwa tidak bisa lagi terhubung dengan Tuhan.
Jadi meski saya mampu berdoa sesering dan sepanjang apapun, tetap aja merasa bahwa doa saya tidak bisa sampai ke Tuhan. Untuk itulah saya perlu bantuan doamu. Walaupun antara percaya atau tidak percaya dengan penjelasan arwah Nyai berkebaya hitam tadi, saya tidak ingin berdebat panjang. Tanpa banyak bertanya lagi, saya menyanggupi permintaannya. Baiklah Nyai, mari kita berdoa bersama. Saya kembali mengheningkan diri dan mulai berdoa. Saya memohon agar Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa Nyai, serta mengizinkannya untuk meneruskan perjalanan jiwanya. Bersamaan dengan doa itu, dari arah belakang saya kembali mendengarkan suara merdu alunan doa dalam bahasa Arab dengan alunan lagu daerah Sunda atau Jawa yang dipanjatkan oleh arwah Nyai berkebaya hitam itu. Belum pernah saya berdoa bersama dengan kusuk sekaligus bernuansa syahdu seperti ini. Sampai sekarang pun saya masih merindukan pengalaman seperti itu lagi. Saya tidak tahu persis apa yang kemudian terjadi pada arwah Nyai berkebaya hitam itu. Apakah ada cahaya terang yang mengangkatnya seperti para arwah lainnya atau tidak? Yang saya ingat persis, lantunan doa itu makin lama makin lirih dan akhirnya menghilang. Selamat jalan Nyai berkebaya hitam. Saya selalu merindukan alunan lantun doamu. Begitu selesai mengucapkan selamat jalan kepada arwah Nyai berkebaya hitam, saya kembali dikejutkan lagi dengan suara arwah yang lain. Kali ini arwah seorang kakek-kakek. Dari sudut mata saya melihat tubuhnya kurus, terbungkus baju warna putih lusuh yang longgar. Dia berkata, "Saya sebenarnya ingin ikut meneruskan perjalanan jiwa, tapi..." Sesaat saya terdiam untuk mengatur perasaan yang kembali dikejutkan oleh kehadiran seorang arwah. Setelah tenang kembali, baru saya menanggapinya. "Tapi kenapa, Kek? Kakek di sini punya tugas yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja." "Oh ya? Tugas kakek apa?" "Sejak dulu tugas kakek adalah menjaga api di perusahaan percetakan itu agar tidak terjadi kebakaran." Kemudian saya tahu bahwa perusahaan percetakan yang dimaksud arwah kakek itu adalah perusahaan percetakan milik sahabat saya yang memang kebetulan lokasinya di dekat tempat saya melakukan ritual. "Jadi Kek, kira-kira bagaimana penyelesaiannya?" tanya saya kebingungan sekaligus kagum. Ternyata ada juga arwah yang punya tugas mulia dan bertanggung jawab. Lalu kakek menjawab, "Saya benar-benar ingin melanjutkan perjalanan jiwa menghadap Tuhan. Asalkan dengan satu syarat. Tolong kamu sampaikan kepada pemilik perusahaan percetakan itu agar melengkapi perlengkapan pemadam kebakarannya." Jawab kakek itu dengan nada tegas dan penuh harap. "Baiklah, pasti akan saya sampaikan kakek, janji saya mantap." Kalau begitu kakek jadi lega. "Ayo sekarang bantu kakek berdoa." Dengan gembira saya mengajak arwah kakek penjaga api itu berdoa bersama. Dari gelagatnya, rupanya dia sudah lama mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan jiwanya. Jadi kami hanya berdoa sebentar, tahu-tahu arwah kakek itu sudah menghilang. "Selamat jalan, Kek," ucap saya. Sebelum keburu kedatangan arwah yang lain, setelah mengucap syukur kepada Tuhan, saya segera menutup komunikasi batin saya dengan dunia arwah. Setelah sadar penuh, saya melihat keadaan sekeliling yang mulai gelap. Tak lama kemudian terdengar alunan azan maghrib dari corong masjid di ujung jalan. Sore itu saya juga langsung menemui sahabat saya, pemilik perusahaan percetakan. Saya sampaikan kepadanya pesan arwah kakek penjaga api agar perusahaannya segera melengkapi perlengkapan pemadam kebakarannya. Sahabat saya menanggapi pesan itu dengan baik dan cepat. Ketika seminggu kemudian berkunjung ke perusahaan percetakan itu lagi, saya sudah melihat tambahan beberapa tabung pemadam kebakaran, tongkat pengait, karung goni, dan peralatan pemadam kebakaran lainnya. "Kakek penjaga api, pesanmu sudah dilaksanakan. Semoga sekarang arwah kakek bisa melanjutkan perjalanan jiwa dengan damai.
kata saya setengah berbisik sambil menegadah ke langit. Pesan moral yang didapat dari cerita kali ini adalah informasi akan adanya keadaan, mampu berdoa, tapi tidak bisa berdoa lagi seperti dalam kisah Nyai berkebaya hitam di atas. Kemudian saya dapatkan lagi dari para arwah lainnya pada beberapa peristiwa yang nantinya akan saya alami. Kalimat itu menjelaskan bahwa setelah kematian, arwah seseorang tidak lagi memiliki perasaan terhubung dengan Tuhan lagi. Karena itu mereka hanya mampu mengucapkan doa, tapi tidak bisa lagi berdoa berhubungan dengan Tuhan. Untuk itu para arwah sangat memerlukan doa dan merindukan doa dari kita yang masih hidup untuk menyelamatkan jiwanya. Mengajak para arwah ritual doa bersama adalah salah satu hal yang saya pelajari dari rangkaian kisah ini, yaitu cara untuk menghindari ritual doa yang sambung menyambung dari satu arwah ke arwah yang lain. Sejak itu, kalau saya melakukan ritual doa membantu arwah untuk melanjutkan perjalanan jiwanya di suatu tempat, maka saya akan meminta arwah tersebut untuk sekalian mengajak arwah-arwah lain di sekitarnya untuk ikut. Biasanya saya akan memberikan waktu setengah jam sampai 1 jam bagi satu arwah untuk mengajak sesama arwah yang lainnya dan bersama-sama mempersiapkan diri. Setelah mereka siap, saya cukup melakukan sekali ritual doa melanjutkan perjalanan jiwa untuk beberapa arwah sekaligus. Walaupun kelihatannya lebih praktis, tapi tetap saja banyak kejadian yang menarik yang muncul. Beberapa di antaranya akan saya ceritakan di kisah-kisah berikutnya. Ikuti terus cerita dan pengalaman real yang seru-seru kali ini yang akan saya ceritakan di episode selanjutnya. Thank you.